kuatnya saya, tapi semua itu karena Tuhan. Saya mau menceritakan sedikit, hanya berapa menit saja. Kehidupan saya itu keras. Banyak orang tahu kalau dulu turun di Kalabai, kalau tanya bilang angkasa, itu saya. Saya punya kerja itu hanya minum mabok, pencuri, dan suka pajak di tengah jalan. Saya punya tempat pajak itu dulu di depan ama dengan tinggal satu pohon besar. Kalau saya pencuri itu bukan pencuri di orang susah begini, tidak. Saya tidak curi di orang miskin maupun tidak. Saya curi di toko. Saya SMP sampai SMA itu saya punya pakaian sekolah, pakaian yang saya pakai sehari-hari itu saya tidak beli, saya curi. Saya punya buku-buku di sekolah itu, saya SMP sekitar 97, 9. Itu saya SMP itu saya pekerjaannya pencuri. Toko-toko itu saya masuk curi dengan toko itu cara curi saya dulu kan buku-buku belum diikat. Sekarang sudah ikat karena ini buku satu. Saya masuk di toko buku, saya taruh di atas buku, saya sengaja pegang jalan. Itu cara curi dalam toko buku. Tapi itu jangan tiru, itu dulu. Kalau mas dulu pasar tabakan itu belum tabakan itu sepatu, baju, celana saya curi. Saya curi. Saya pekerjaan itu pencuri, minum mabok. Jalan-jalan sampai 2003, saya tes pegawai negeri, lulus urutan pertama. Tapi diganti, saya stres, tambah kacau. Saya punya kerja itu hanya duduk pajak saja, mabuk. Hanya mabuk. Bapak pegawai negeri. Tapi saya pekerjaan hanya itu. Karena apa? Saya sudah Kristen. Tapi saya belum memahami tentang kekristenan itu seperti apa. Saya Kristen. Tapi saya tidak memahami tentang Kristen. Saya punya KTP itu tulis Kristen, tapi saya pekerjaannya tukang mencuri, tukang minum mabuk, tukang buat orang sakit hati. Dan bukan itu saja. Banyak hal yang saya lakukan. Kejahatan itu banyak. Bukan perempuan juga nomor satu. Saya dulu 2008 itu saya sudah ada motor. Sudah ada motor. Saya punya kerja itu ojek. Saya punya adik ada dulu di sana itu Antoneta Gomangani. Itu adik. Kerja saya yang ojek. Saya ojek itu hanya urus akal orang pada perempuan. Uang itu minum mabuk. Itu pekerjaan saya. Tapi satu saat ketika Tuhan mau pakai saya, mau tangkap saya minum dari pagi sampai malam kembali pagi. Itu kami minum. Jadi teman satu ini dia punya saudara Suanggi. Kayaknya dulu saya belum percaya dengan Tuhan, saya bilang Suanggi itu ada. Padahal Suanggi, saya bilang, jadi kawan bilang, angkasa tolong dulu. Bagaimana? Ini bapak terlalu keras jadi. Lu tenang. Sebentar bang saktinya main di parang. Ini saya bilang sama lu dia di parang. Yang penting lu jangan kasih tahu orang. Saya potong dia lu sendiri ini. Jadi tiba-tiba setengah malam jam sekitar hujan turun, saya mau foto orang tapi saya punya hati ini bilang harus pilih Bapak Pondok dulu. Memang saya sudah berkeluarga, memang sudah ikut sembahyang, tapi istri yang ikut sembahyang, saya tidak ikut sembahyang. Saya bilang mesti pilih Bapak Pondok dulu. Saya bilang Bapak, tolong berdua di parang kau sampai potong ini Suanggi dulu. Bapak, hei iblis, taruh panah di situ. Saya bilang Bapak, tidak masa kasih, saya temani saya kasihan. Dia punya saudara semua ini mati karena ini Suanggi. Dia ada minta tolong saya untuk potong ini, tolong dulu. Mau Tuhan, iblis, taruh situ. Jadi saya taruh parang, saya pulang. Bapak berdoa ke saya, tapi saya bersyukur karena saya mabuk. Saya bilang, Bapak tolong berdoa ke saya dulu. Jadi Bapak berdoa singkat pada jelas, tidak panjang-panjang. Saya pulang. Pulang di rumah ini bukan pulang di rumah. Saya bilang, ada teman. Tidak jadi. Kenapa? Selain kali saja baru kita ini. Jadi kita duduk minum sampai pagi. Gila minum sampai pagi, kawan ada teman bilang kita mesti menyanyi. Vokal grup di gereja pola, jadi kakak main gitar dulu. Jadi saya main gitar. Jadi kembali sore kita main sampai pagi habis, istirahat sedikit, sore main. Saya minta mabuk main. Tiba-tiba saya punya kaki mulai dingin dari bawah naik. Kaki dingin sampai di pinggang. Saya bilang kawan, lama saya kaki dulu, saya rasa. Dan lama sudah dari kepala turun lagi. Itu suhu dingin. Saya bilang antar saya pulang. Bersyukur karena masih ada suara. Saya bilang antar saya pulang. Pulang sampai di rumah tuh napas. Saya kasih contoh sedikit Saya pun napas saya tidur saya pingsan. Serius, saya begini. Saya omong sampai saya bilang istri tolong. Saya istri, kalau orang lain begitu kena begitu, orang lain, bapak kenapa? Saya istri tidak, saya bilang begini, bertobat. Selama ini lu udah bikin saya pati sakit, selingkuh, minum mabuk, saya diam, saya bertobat. Saya punya Tuhan itu luar biasa. Saya punya Tuhan luar biasa. Berikan kembali bagi Tuhan. Saya istri bilang bertobat.
Jadi saya punya saudara laki-laki yang naik dengan saya punya mama naik panglambat Tuhan Bapuno. Bapak, turun dulu. Ini bukan saya tidak tahu, tapi ini kesaksian hamba Tuhan. Itu untuk itu nanti hamba Tuhan sendiri yang bersaksi. Jadi hamba Tuhan turun, belum berdoa. Saya mengelepar situ. Istri itu ada bilang bertobat, kek, lu sudah tahu. Lu selama ini bikin, ya memang bersyukur karena Tuhan siapkan istri yang terbaik. Saya ada selingkuh juga, istri tidak pernah marah saya. Saya ada minum mabuk, istri tahu. Istri tidak bilang bapak, istrinya berdiam diri, istrinya senyum. Pulang mabuk, bapak perempuan datang juga tetap. Sudah istri tetap masih tidur di perempuan lain. Datang istri layani saya makan, layani saya minum. Istri tidak pernah marah, tidak pernah muka asam, tidak pernah. Tapi ada satu rahasia yang istri katakan kepada saya bahwa ketika saudara tidur, ketika bapak tidur, saya punya tangan terus tumpang di kepala saya berdoa. Tuhan, saya sebagai manusia tidak dapat upah manusia, tapi saya punya Tuhan yang hibur dapat upah bapak. Begitu. Bukan hanya satu hari, bertahun-tahun istri berdoa buat saya. Dan pada saat itu hamba Tuhan turun saya menggelepar. Mau bertobat ke tidak? Saya tidak bisa jawab. Mau bertobat ke tidak? Pada saat itu juga mujizat terjadi. Hamba Tuhan bilang, bangun dulu. Saya langsung secara tiba-tiba memang tiba-tiba langsung bangun. 2013 kemarin, saya ambil keputusan saya tidak mau minum mabuk lagi. Saya tidak mau mencuri lagi. Saya tidak mau merokok. Saya tidak mau melakukan segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Jangan lakukan sia-sia. Kita ini hidup, kita bilang kita tidak. Semua itu karena Tuhan. Ketika Tuhan sudah ambil nama saudara, saudara tidak bisa gaya apa-apa lagi. Selagi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, pergunakan sebaik-baik mungkin. Saya dulu ini tidak bisa main organ. Main organ ini tidak ada latih. Ketika saya garuk gitar, hamba Tuhan bilang, turun tangan datang. Hamba Tuhan berdoa langsung, main organ sudah. Langsung saya main. Itu karena Tuhan. Bikin kemenangan bagi Tuhan. Kalau saudara mau tahu main musik, kita punya guru besar itu Tuhan kita sendiri. Tuhan itu segala sesuatu dia tahu. Begitu. Saya minta kepada anak-anak Tuhan di tempat ini, takut Tuhan. Ketika saudara dan saya takut Tuhan, saudara terus diberkati. Saya punya pekerjaan itu hanya tukang ojek. Saya tidak punya pekerjaan lain, tukang ojek. Honor juga, tapi saya melayani Tuhan 2 bulan ditahan, saya punya gaji. Gaji 450 orang tahan 2 bulan. Tapi saya tidak pernah marah benci kepada mereka. Saya bersyukur ketika saya melayani itu, saya tahu bahwa Tuhan akan melayani saya. Ketika saya sibuk dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan sibuk dengan saya. Amin. Sibuk dengan Tuhan. Saya ketika sudah mulai hidup dengan Tuhan, Tuhan mulai mengangkat saya sebagai, memilih saya sebagai seorang diaken di gereja Ebenezer Humboldt. Orang semua heran. Dan sampai sekarang ketika saya ngomong firman, orang bilang itu. Saya ngomong firman Tuhan, semua tunduk. Saya bilang saya ngomong firman Tuhan bukan karena Tuhan. Bukan saya, tapi karena Tuhan. Saya bersaksi bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan saya. Begitu. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau supaya orang berubah, kembali kepada kita diri kita pribadi. Kalau kita tukang merokok, kita orang berhenti rokok, tidak mungkin. Tukang minum mabuk, kita kasih orang berhenti, kan tidak mungkin. Semua kembali kepada kita. Mau supaya roh kudus tinggal tetap, maka takut Tuhan, bertobat. Bertobat baru kita, kalau kita percaya Tuhan, semua orang percaya, iblis juga percaya Tuhan. Tapi yang intinya harus bertobat dulu. Tuhan kasih istri saya punya istri ada di ujung atas, orang Flores. Tapi ketika saya hidup dengan Tuhan, saya tidak belis. 25 rupiah tidak keluar. Tidak belis. Dia punya bayi itu orang tua adat. Itu dia duduk, orang mati saya dia mau di tanah, baru tanah itu orang bisa gali. Dia duduk adat, omong adat baru orang itu bisa nikah. Kalau tidak, tapi karena Tuhan, saya pilih saya kawin free, gratis. Kami nikah itu bahkan tidak sama seperti orang. Kami nikah itu dari rumah pakai pakaian biasa ke gereja. Di gereja baru hamba Tuhan siapkan pakaian pengantin ke kami. Hanya siap flow 2 atau 3 dos. Dengan saya punya kakak ipar, siapkan itu roll gulu itu makan 4 pan atau 3 pan. Setelah itu nikah habis, kami pulang, mau pulang, bapak pendeta bilang, kami ada potong ayam 1 ekor jadi makan dulu. Jadi kami nikah itu tidak jangan di rumah saya tidak tahu. Semua itu karena Tuhan. Ketika kita setia dengan Tuhan, maka Tuhan setia dengan kita. Amin. Setia dengan Tuhan, Tuhan setia dengan kita. Kalau anak muda yang mau dapat pacar baru bilang, saya tidak ada belis. Kembali cari Tuhan.
Omongan Tuhan supaya Tuhan yang siapkan. Tuhan yang bekerja itu biar orang bilang berisik ebot mau hilang. Amin. Ini gading itu dia punya harga 120 juta. Saya mau ambil di mana? Saya punya bapak sudah mati. Saya mama itu keluarga tidak perhatikan kita. Mau siapa? Saya punya keluarga bilang, saya punya kakak bilang, uang di mana berikan urus. Tapi ketika saya dengan istri lari di kaki Tuhan, Tuhan urus, Tuhan lakukan segala semua itu bagi saya. Maka intinya dari semua itu bertobat dan percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan, maka hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Itu dari saya kembali kepada MC. Shalom.